Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara kelas pembelajaran firman di kelas Sema Adonai pada hari Jumat 8 September 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Yang malam ini temanya adalah Yesus dalam Perjanjian Lama, yaitu materi dari Kristologi. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu ini untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu. Ya. Baik, mari Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini mau belajar firman Tuhan melalui hamba-Mu Pak Daniel untuk mempelajari pelajaran Kristologi ya Bapa. Bapa kami memohon berkat-Mu atas hamba-Mu ini, berkat-Mu melimpah, hikmat-Mu pakai dia secara luar biasa Tuhan, untuk meluruskan pengajaran-pengajaran yang melenceng di luar sana ya Bapak, supaya pelajaran-pelajaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu, supaya kami tahu arti iman yang sesungguhnya mengenai Kristologi ini ya Bapak. Bapak berkati semua yang melayani Engkau, baik Sis Aling yang menjadi moderator, dan tim operator, dan semuanya Bapak, supaya pengajaran kami ini sampai kemanapun. Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap pemirsa jemaat-Mu yang ada di channel-channel yang sedang mengikuti acara ini, baik di gereja YouTube, baik di channelnya Pak Lidara, baik di channelnya Sema Adonai, baik di channel yang ikut relay ya Bapak. Hamba berdoa berkati mereka, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Dan biarlah mereka setia belajar ya Bapak. Hamba berdoa juga buat kami semua, biar kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Nini atas doanya. Baik, sebelum kita memulai acara pembelajaran, kita akan terlebih dahulu melihat profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan juga tentang pengertian dari Kristologi. Silakan operator. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, Emis MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta Teologia mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta S2 Misiologi dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan satu seri pelajaran kita tentang soteriologi, dan sekarang kita akan masuk di dalam satu pembahasan materi baru, yaitu doktrin Kristologi.
doktrin ajaran Alkitab yang menguraikan secara sistematis tentang Yesus Kristus. Ini satu pelajaran yang sangat penting karena tokoh ini adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, tokoh sentral di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Dan semua orang-orang Kristen itu sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, iman kepada Yesus itu tidak cukup dengan percaya, tetapi iman kepada Yesus itu juga harus bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan pribadi Yesus itu sendiri. Nah, itu sebabnya maka pengajaran ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan sistematis supaya orang-orang Kristen itu betul-betul juga memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar tentang siapa Yesus yang mereka percayai. Nah, pelajaran ini sangat penting oleh karena akhir-akhir ini, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, dari sejak bapak-bapak gereja sampai hari-hari ini, pertentangan-pertentangan tentang Kristus itu juga senantiasa ada. Ada gereja-gereja yang juga secara denominasional itu sudah berdiri dan gereja itu jelas-jelas tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian pada hari-hari ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya itu, dunia maya diguncangkan dengan ada pendeta yang sekian lama membaktikan diri kepada Yesus tetapi kemudian berbalik dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Gembala baik. Dan karena itulah maka saya sangat terbeban dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan juga ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berbasis kepada argumentasi-argumentasi yang asumtif dan bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta data dari Alkitab. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman itu dengan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang alkitabiah komprehensif tentang pokok-pokok iman. Dan salah satu pokok iman yang akan kita bahas di dalam perkuliahan ini adalah doktrin tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, akan ada banyak pergumulan-pergumulan tentu, tetapi saya berharap dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab yang mengisahkan tentang Yesus itu sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab itu dan oleh para penulis. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu mengikuti sesi demi sesi yang kemudian pada akhirnya saudara akan mengambil satu kesimpulan yang tepat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, memberikan kesehatan, memberikan waktu, dan memberikan niat yang baik untuk dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai pada akhirnya. Baik, terima kasih kepada operator yang telah menayangkan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan juga pengertian tentang kristologi. Berarti kita sebagai anak Tuhan memang perlu belajar tentang doktrin kristologi agar kita sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang kita imani dan kita percaya, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, saya akan menyapa terlebih dahulu kepada narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Shalom, selamat malam. Shalom, Bu Aling. Ya, gimana kabarnya, Pak? Sehat ya, Pak? Sehat. Amin, puji Tuhan. Baik, saya persilakan waktu selanjutnya kepada Pak Daniel. Persilakan, Pak. Terima kasih, Bu Aling, teman-teman semua. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dan saya berharap Bapak Ibu tetap semangat, punya antusias yang tinggi untuk mengenali sosok yang saudara percayai, yang saudara sembah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun di dalam kehidupan saudara. Iman akan semakin mantap kalau iman itu bertumbuh kepada pengetahuan yang benar yang berbasis kepada Alkitab sebagai
landasan iman Kristen. Nah, kita sudah membahas tentang Yesus di dalam kekekalan masa lampau, ya. Itu dulu yang saya sampaikan berkaitan dengan keberadaannya sebelum penciptaan atau sebelum keberadaan segala sesuatu di alam semesta ini. Dan itu juga ada perdebatan-perdebatan yang mengatakan bahwa Yesus itu memang ada sebelum ciptakannya alam semesta ini. Dia diciptakan lebih dulu daripada malaikat, lalu alam semesta. Tetapi kalau ayat-ayat yang kita sudah periksa minggu yang lalu itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa karena Yesus adalah pencipta, maka tidak mungkin dia diciptakan. Ya, jadi itu sekedar untuk menyegarkan ingatan tentang Yesus itu Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi dia bukan baru jadi Tuhan seperti yang dituduhkan oleh apologet-apologet yang tidak memahami teologi dari seberang, tetapi dia jadi Tuhan, jadi Allah sebelum langit dan bumi dan ciptaan yang lain diadakan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam satu poin yang juga akan memaparkan kepada kita tentang siapakah Yesus itu. Nah, ada satu video yang saya kebetulan juga ketemu secara tidak kebetulan, tetapi kemudian dia mengatakan bahwa Yesus tidak ada di dalam Taurat. Yesus itu baru ada di Perjanjian Baru. Nah, saya nggak tahu bagaimana pendeta ini, nah doktor lah ya, doktor gitu, MTH doktor, tetapi kemudian mengatakan Yesus tidak ada di dalam Perjanjian Lama. Kalau dari segi nama, iya. Tetapi dari segi eksistensi, dari segi pribadi, ya tidak ada waktu yang Yesus tidak ada gitu. Nah, jadi saudara-saudara mesti pelajari betul baik-baik ya, supaya jangan sampai hanya karena terpukau dengan pembicara, terpukau dengan pemateri, lalu kemudian tanpa sadar saudara dicekoki dengan ajaran-ajaran yang kontra dengan Alkitab. Ya. Kalau nama Yesus di dalam Perjanjian Lama jelas tidak ada, tetapi kalau pribadi Yesus itu sudah sungguh nyata di dalam Perjanjian Lama. Karena itu topik Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama ini tidak mungkin saya sampaikan dalam satu kali pertemuan, mungkin 2 atau bahkan 3 nanti. Jadi kita mengalir saja ya. Nah, pengertian Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama memberikan latar belakang yang pasti bagi doktrin Perjanjian Baru. Jadi bukan Perjanjian Baru yang menginisiasi lalu memulai pengajaran tentang Yesus, tetapi Perjanjian Baru melanjutkan apa yang sudah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Perbedaannya adalah kalau di dalam Perjanjian Lama itu masih agak tersamar-samar, tetapi begitu sampai di Perjanjian Baru dinyatakan secara terang benderang. Nah, itu yang namanya progressive inspiration, progressive revelation. Itu istilahnya begitu. Jadi Perjanjian Lama menyatakan yang belum terlalu terang, tetapi kemudian Perjanjian Baru memberikan penjelasan yang seterang-terangnya. Nah, jadi jangan sampai saudara mengkontraskan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Nah, oke, sebelum saya melaju di sini, mumpung saya ingat bahwa aliran dari paham Yudaisme, gereja yang katanya mau kembali kepada akar kekristenan yaitu Yudaisme, ya. Saya mau kasih tahu dari sini bahwa satu kesalahan mendasar dari penganut paham ini adalah mereka tidak mau atau tidak mempercayai Perjanjian Lama sebagai Alkitab yang diinspirasikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Karena itu mereka tidak mau memakai nama Yesus. Mereka katakan bahwa Perjanjian Lama atau paham Yahudi dipakai nama Yosua Amasya. Oke, Perjanjian Lama begitu. Yosua, ya.
Hosea itu menjadi akar kata dari Yosua, Amasya. Dan itu kita harus percayai oleh karena perjanjian lama adalah inspirasi dari Roh Kudus. Nabi-nabi tidak mengarang-arang berdasarkan pikiran dan kemauan sendiri, tetapi nabi-nabi perjanjian lama menulis perjanjian lama berdasarkan inspirasi. Nah, jadi kalau nabi-nabi menulis bahwa Yehosua Amasya itulah Mesias, penyelamat yang akan datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, ya itu benar. Tetapi kemudian, ya, perjanjian baru sebagai kelanjutan dari perjanjian lama yang juga ditulis berdasarkan ilham atau inspirasi dari Roh Kudus, kemudian tidak ragu-ragu perjanjian baru yang ditulis oleh rasul-rasul menyatakan bahwa Yesus namanya, ya, hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Artinya bahwa penulis perjanjian baru juga tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang mengganti Yehosua Amasya menjadi Yesus. Tetapi para penulis perjanjian baru menulis itu berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada mereka, dan khusus ketika malaikat datang kepada Yusuf, datang kepada Maria untuk menyatakan tentang kelahiran anak itu, maka nama Yesus itu adalah nama yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Nah, jadi karena itu kalau ada orang yang tidak mau memakai nama Yesus atau alergi dengan nama Yesus, ya, ini statement teologi yang sangat mendasar yang saya katakan kepada saudara. Berarti orang itu tidak mempercayai bahwa perjanjian baru sebagai bagian dari Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus, ya. Dan kalau orang itu sudah tidak lagi mempercayai, ya, tidak lagi mempercayai Alkitab itu sebagai ilham atau inspirasi dari Roh Kudus, maka itu berarti dia telah membongkar separuh dari pondasi iman Kristen itu. Karena Alkitab adalah landasan utama satu-satunya iman Kristen. Nah, ya, itu saya sampaikan itu supaya jangan saudara berpikir, oh ya betul ya, pemikiran Yudaisme ya, betul ya. Ya. Nah, apalagi nanti kalau sudah sampai kepada monoteisme, itu mesti hati-hati lagi di situ. Nah, dengan inilah maka perjanjian lama juga sebenarnya sudah sejak awal memberitahukan bahwa Yesus itu ya bukan manusia biasa. Yesus adalah Allah yang kemudian menyatakan diri di dalam rupa manusia. Nah, karena itu kita akan belajar dari perjanjian lama tentang apa yang perjanjian lama nyatakan tentang Yesus itu. Nah, yang pertama adalah nama-nama anak Allah di dalam perjanjian lama. Ya, di sini belum dipakai kata Yesus ya. Ini anak Allah. Nah, apa anak Allah ini ya? Julukan untuk Yesus. Dan nanti di dalam perjanjian baru, ketika orang-orang Yahudi membaca anak Allah ini, maka bagi orang-orang Yahudi itu tidak lain adalah Allah atau pribadi yang setara dengan Allah. Ya, nanti kita akan sampai ke situ. Tapi saya mau kasih tahu dulu pakai anak Allah ini di dalam perjanjian lama. Nah, yang pertama adalah Elohim. Ya. Kata Elohim. Di dalam teks asli dari Alkitab kita perjanjian lama, yaitu bahasa Ibrani, nah Allah itu menyatakan namanya dengan Elohim. Ya. Ini dapat dipahami di dalam dua pengertian yang mendasar. Yang pertama adalah Elohim ini menyatakan tentang kejamakan. Ya, menyatakan tentang kejamakan.
Ya, karena setiap kata benda di dalam bahasa Ibrani yang ditambahi im di belakangnya, maka itu berarti benda itu lebih dari satu. Nah, kata Elohim bentuk tunggalnya adalah Eloah, menjadi jamak Elohim. Nah, itu jadi saudara orang-orang perjanjian penganut Yudaisme ya, coba diselesaikan kata Elohim ini ya dalam kaitannya dengan kejamakan Allah itu. Supaya jangan saudara main hantam kromo ya dengan paham oneness itu. Ya, sorry ya, saya sudah harus betul terang-terangan ini karena di pendahuluan tadi saya katakan saya merasa bertanggung jawab ya, kalau ada sesuatu yang sepengetahuan saya salah lalu saya tidak menyuarakan, itu berarti saya bertanggung jawab atas iman orang Kristen yang belum tahu tentang itu. Nah, jadi Elohim itu menyatakan tentang kejamakan Allah di dalam Alkitab. Karena itu Ulangan pasal 6 ayat 4 itu, dengarlah Israel, Allah kita itu Allah yang esa. Ya, bukan ecat, tetapi esa. Karena kalau tunggal itu pakai kata ecat, kalau compound number itu ya pakai kata esa. Nah, jadi itu. Nah, yang kedua, kata Elohim ini pertama kali muncul di dalam Kejadian pasal 1. Ya. Lalu dalam rangkaian kata-kata di dalam bahasa Ibrani itu, ini agak unik. Ya, agak unik. Karena kata kerjanya yaitu bara adalah kata kerja yang di dalamnya ada orang ketiga tunggal. Bara. Tetapi kemudian Elohim. Jadi bara Elohim. Nah, kalau sebuah kata kerja di dalam bahasa Ibrani kemudian diikuti oleh pelaku dari pekerjaan itu berarti penekanannya kepada pelakunya, bukan kepada pekerjaannya itu atau kata kerjanya itu sendiri. Sebab tanpa disebutkan pelakunya di belakang kata itu, sudah di dalam kata itu sendiri sudah jelas. Pelakunya itu siapa? Laki-laki, perempuan, tunggal atau jamak. Tetapi karena di belakangnya disebutkan pelakunya yaitu person yang mengerjakan kata bara itu, maka kalau sampai kata kerjanya itu adalah orang ketiga tunggal, ya, orang ketiga tunggal, tetapi kemudian diikuti oleh kata benda jamak. Nah, ini yang saya bilang, dari segi konstruksi bahasa Ibrani-nya itu ya agak melanggar tata bahasa atau tatanan dari bahasa Ibrani itu. Tetapi seperti saya katakan itu, Elohim itu selain dia bermakna jamak, maka makna yang kedua daripada Elohim itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi, di dalam Kejadian pasal 1 itu, pada mulanya Allah yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi bukan berapa banyak dari kata Elohim itu, berapa pribadi di dalam Elohim yang menciptakan itu, tetapi kata Elohim di dalam Kejadian 1 itu menyatakan tentang kemahakuasaan pribadi yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi itu. Nah, jadi karena itu kalau kemudian kata Elohim ini disematkan kepada Yesus, maka berarti Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Pribadi yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Ya, nanti kita baca di bagian-bagian lain di dalam Alkitab bahwa kata Elohim itu juga akhirnya dikenakan kepada manusia. Tetapi nanti kita akan pahami di situ dari segi konteks. Apakah Elohim itu adalah
Tuhan adalah penguasa atas wilayah atau hal-hal tertentu, atau Elohim yang maha kuasa itu. Nah, itu konteks yang menjelaskan di situ. Karena Musa juga disebut sebagai Elohim bagi Firaun. Nah, tetapi konteks akan memperjelas apa perbedaan Elohim bagi Musa dan Elohim bagi Yesus Kristus. Nah, jadi itu yang pertama dulu, bahwa Elohim itu menyatakan tentang Yesus di dalam perjanjian lama. Nah, dalam nubuatan tentang penjelmaannya, ia disebut sebagai Allah yang maha kuasa. Nah, Allah di situ adalah Elohim yang maha kuasa. Jadi jelas di dalam, saya baca ya supaya jangan sampai saudara kelewat nanti tidak membacanya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Ya. Tapi di dalam Alkitab kita itu pakai di ayat yang ke-5 dalam kurung ya. 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Ya, namanya disebutkan orang satu, penasehat ajaib. Namanya disebutkan orang dua, Allah yang perkasa. Namanya disebutkan orang tiga, Bapa yang kekal. Namanya disebutkan orang Raja Damai. Tuh, itu ada julukan-julukan yang diberikan oleh orang kepada putra yang dilahirkan itu, dan secara historis, secara alkitabiah jelas ini setiap kali perayaan Natal, ayat ini dibacakan karena semua orang-orang Kristen tahu bahwa Yesaya pasal 9 ayat 5 itu tidak bisa tidak, yaitu hanya berbicara tentang Yesus yang akan datang, yang lahir sebagai manusia di kandang domba yang hina. Nah, di situ dipakai kata Allah yang perkasa. Nah, kata Allah di situ diterjemahkan dari kata Elohim. Ya, saudara yang bisa bahasa Ibrani ya, nanti coba aja buktikan dari situ. Ya. Nah, Yesaya 40 ayat 3 menunjuk bahwa Yesus yang dijanjikan Allah dinantikan umat Israel sebagai Yahweh dan Elohim sekaligus. Ya, coba kita baca ayat ini. Yesaya 40 ayat 3. Ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, perhatikan teks di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, kata Tuhan itu semuanya huruf kapital. Beda dengan Tuhan yang hanya huruf awalnya itu adalah huruf kapital dan semuanya yang lain itu huruf kecil. Nah, semua penafsir-penafsir Alkitab mengatakan bahwa kata Tuhan huruf besar semua itu adalah terjemahan dari kata Yahweh di dalam perjanjian lama. Ya, kata Yahweh. Jadi Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan, huruf besar semua. Adonai diterjemahkan menjadi T huruf besar, huruf yang lainnya huruf kecil, tetapi juga Tuhan. Ah, itu ya. Jadi antara Adonai dengan Yahweh sama-sama diterjemahkan dengan kata Tuhan, tetapi dibedakan dengan semua huruf besar untuk Yahweh dan hanya satu huruf besar untuk Adonai. Nah, jadi Yesaya 40 ayat 3 ya,
Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh. Luruskanlah jalan di padang belantara, jalan raya bagi Elohim kita. Nah, siapa ini? Nah, ini yang kemudian dikutip oleh Yohanes Pembaptis, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah persiapkanlah jalan untuk Yesus yang akan datang ke dalam dunia ini. Berarti menurut Yesaya pasal 40 ayat 3, Yesus adalah Yahweh, Yesus adalah Elohim. Ya. Jadi saya harap itu sudah semakin jelas ya. Nah, Mazmur 82 ayat 6. Ya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Nah, ini memang di sini agak tidak begitu jelas ya. Tetapi kemudian kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-43 ya, ketika orang-orang Yahudi menentang Yesus tentang pernyataannya sebagai Tuhan, sebagai Allah, maka Yesus mengutip ayat ini. Ya, mengutip ayat ini. Coba kita baca di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-32 mulai sebenarnya, saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami akan melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, ini jadi konsep berpikir orang Yahudi, kalau seseorang itu disebut sebagai anak Allah, berarti orang itu menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, karena itu Yesus sangat ditentang oleh orang-orang Yahudi, karena Yesus mengklaim diri bahwa dia adalah anak Allah, dan Yahweh itu adalah Bapanya. Nah, 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Oh, jadi kalau kata itu katakanlah dinyatakan kepada manusia biasa di dalam Mazmur pasal 82 ayat 6 itu, dan itu karena Allah yang mengatakan, maka itu sah. Dan kalau sekarang saya sebagai anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini untuk menyatakan Bapa dan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya kepada kamu dan kepada seluruh umat manusia, tidakkah aku berhak untuk menyatakan diri sebagai Elohim, sebagai anak Allah itu? Nah, jadi saudara-saudara, ini diklaim oleh Yesus di dalam Yohanes pasal itu, bahwa yang dimaksudkan di dalam Mazmur 82 ayat 6 itu juga adalah Yesus. Nah, jadi itu beberapa ayat saja dari Perjanjian Lama yang menyatakan Yesus sebagai Elohim. Ya, ada banyak, saudara akan ketemu lagi di dalam bacaan-bacaan saudara nanti. Nah, yang berikut adalah Yahweh. Apakah betul Yesus itu bukan Yahweh? Nah, ini ya kan? Karena pernyataan dari pendeta di YouTube itu bahwa Yesus bukan juru selamat, karena penyelamat yang sejati adalah Yahweh. Yesus bukan terang dunia,
karena terang dunia yang sejati adalah Yahweh. Yesus bukan gembala baik, karena gembala baik yang sejati adalah Yahweh. Nah, jadi dari pernyataan-pernyataan itu jelas bahwa orang itu tidak mengakui bahwa Yesus adalah Yahweh. Nah, tetapi mari kita baca, saudara, di dalam Perjanjian Lama apa yang Alkitab katakan tentang Yesus sebagai Yahweh. Nah, di dalam Sakaria, ya, Sakaria pasal 14 ayat yang ke Sakaria 14 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Pada waktu itu aku akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur dan setengahnya lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung di dalam musim panas dan dalam musim dingin. Ya, ini nubuatan tentang pemerintahan mesianik di atas muka bumi, di mana Israel akan menjadi pusat peribadatan bagi bangsa-bangsa, dan Yerusalem akan menjadi tempat di mana orang datang untuk berbakti kepada Tuhan. Nah, ayat yang ke-9. Maka Tuhan, huruf besar semua, itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Nah, jadi Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Siapa raja yang dinubuatkan di dalam pemerintahan mesianik di atas muka bumi 1000 tahun itu, yang sudah kita bahas di dalam kitab Wahyu dan juga di dalam doktrin eskatologi itu? Itu adalah Yesus. Ya, maka pada waktu itu Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan, Tuhan Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah, jadi jelas di sini penekanan Nabi Sakaria bahwa Yahweh akan memerintah atas segala bangsa di seluruh permukaan bumi. Tetapi kalau kita baca di dalam doktrin-doktrin yang lain, khususnya dalam kitab Wahyu, maka yang memerintah di sini bukan Bapa, ya, karena waktu Yesus memerintah di atas muka bumi ini sebagai raja atas segala raja, maka Bapa akan tetap bertakhta di taktanya yang maha suci di dalam kerajaan surga. Ya, ini jangan saudara kemudian challenge saya sebagai apa namanya itu, ya, kesatuan dari Tritunggal itu, apakah bisa berpisah atau tidak. Tetapi secara nyata Alkitab mengatakan bahwa pada waktu Yesus memerintah sebagai raja di atas muka bumi ini, maka Yahweh itu duduk di atas taktanya yang maha suci di dalam kerajaan surga. Nanti di akhir dari pemerintahan mesianik yang 1000 tahun penuh damai itu, barulah dikatakan turun dari langit, ya, seorang yang memakai pakaian putih itu di dalam Wahyu pasal 21 dan 22. Nah, itu saya menjelaskan ini supaya saudara jangan kemudian nanti salah paham, ya, bahwa Yesus dan Bapa tidak pernah berpisah, tetapi secara organisasi di dalam Tritunggal itu sudah ada job desk masing-masing yang harus dikerjakan, tetapi secara Tritunggal itu tidak ada satupun yang terlepas dari yang lainnya. Nah, ayat yang ke-10. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hanalel sampai ke tempat pemerasan anggur itu. Ya. Nah, jadi itu nubuatan Nabi Sakaria.
bahwa anak Allah itu atau raja itu adalah Yahweh. Jadi di sini perlu. Nah, tadi saya sudah jelaskan perbedaan antara Yahweh Bapa, Yahweh Yesus itu. Nah, sehingga yang dimaksudkan dengan Nabi Zakaria ini tidak lain adalah pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Yehosua Amasya istilah Perjanjian Lama dan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Nah, coba kita buka Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6. Ya, Yesaya 44 ayat yang ke-6 berkata, beginilah firman Tuhan. Nah, kata Tuhan itu huruf besar semua. Berarti terjemahan dari kata Yahweh. Raja dan penebus Israel. Penebus Israel itu di dalam konteks yang mencurahkan darahnya untuk membebaskan orang-orang berdosa dari penghukuman yang kekal akibat dosa itu. Nah, kemudian raja dan penebus Israel. Tuhan. Ya, sekali lagi kata Tuhan, huruf besar semua. Berarti dari Yahweh semesta alam. Tuhan semesta alam. Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah Elohim selain daripadaku. Nah, siapa yang berbicara di sini? Itu coba kita buka Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17. Ya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, janganlah takut, akulah yang awal, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, lalu dalam pasal 22 ayat yang ke-13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu dua kali diklaim oleh Yesus di dalam kitab Wahyu, bahwa yang awal dan yang akhir itu adalah Dia, yang pertama dan yang terakhir itu adalah Dia, Alfa dan Omega itu adalah Dia. Nah, kemudian sejak Perjanjian Lama, kata yang terdahulu dan yang terkemudian itu sudah dinyatakan. Dan siapa yang mengatakan itu? Itu adalah Yahweh, yang tidak lain adalah Yesus. Ya, jadi itu ayat kedua dalam Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa Yesus adalah Yahweh. Nah, kita buka Yeremia pasal 23 ayat yang ke-6. Ya, Yeremia 23 ayat yang ke-6 berkata, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Ya, ini pemulihan pondok Daud. Ya, kalau saudara baca juga itu di dalam materi pelajaran yang lain. Pondok Daud, ya, Israel, Samaria, dan Yehuda. Israel Utara, Israel Selatan akan kembali menjadi satu bangsa sebagaimana awal mulanya didirikan oleh Tuhan, yang terdiri dari 12 suku itu akan bersatu kembali, dan itu akan dipersatukan ketika Mesias Juru Selamat itu datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjadi raja atas segala bangsa. Ya. Dan Israel akan hidup tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya. Ya. Nama yang diberikan orang kepada
dia yang memulihkan Pondok Daud atau Israel menjadi satu itu namanya adalah Tuhan keadilan kita. Nah, mengapa ini saya hubungkan dengan Yesus? Karena di dalam ayat yang kelima, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Nah, di dalam ayat yang kelima, kata Tuhan di situ, itu bukan Mesias, bukan Yesus, tetapi itu adalah Bapa. Ya, Bapa akan menumbuhkan tunas Daud, tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Ya, tunas yang akan tumbuh dari tunggul Isa itu akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ya, jadi nubuatan Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 itu juga kemudian ditambahkan keterangannya lagi oleh Yeremia dalam nubuatannya bahwa dari Daud akan tumbuh sebuah tunas yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, adil, dan benar. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, nama yang diberikan kepada tunas atau tunggul Isa itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan, huruf besar semua, berarti itu dari kata Yahweh, keadilan kita. Nah, jadi saudara-saudara, ya, ini yang membuat saya tidak mau bergeser sedikit pun dari ketuhanan Yesus Kristus. Ya, ini saya lakukan bukan berdasarkan buku-buku yang saya baca, tetapi saya lakukan prinsip kepercayaan saya kepada Yesus sebagai Tuhan itu karena apa yang saya baca dari Alkitab itu sendiri. Ya, walaupun saya bukan pakar bahasa Ibrani, tetapi tidak buta banget terhadap bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Saya bisa untuk mengkonfirmasi keyakinan dari terjemahan lain berdasarkan bahasa aslinya. Dan itu 3 ayat ini sudah cukup membuktikan bagi saya bahwa Yesus itu tidak lebih rendah daripada Yahweh yang dipahami oleh orang-orang tertentu, karena Yesus itu sesungguhnya adalah juga Yahweh. Bapa itu Yahweh, Yesus itu Yahweh. Zakaria pasal 14, Yesaya pasal 44, dan Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 6. Ya. Nah, kemudian di dalam Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19, coba kita baca ayat ini. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Nanti kita baca di Perjanjian Baru itu yang membawa tawanan-tawanan itu siapa? Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Ya, jadi ini tidak menunjuk kepada malaikat, karena malaikat sekali lagi menurut kitab Wahyu dan juga Perjanjian Lama, bahwa malaikat ciptaan itu tidak mau disembah. Dia sadar akan dirinya sebagai ciptaan, dan karena itu malaikat yang diciptakan itu berkata, sembahlah Allah, karena aku juga ciptaan sama seperti engkau, Yohanes, itu adalah ciptaan. Nah, jadi di sini mau menerima persembahan-persembahan dari manusia, berarti dia adalah Allah yang mencipta dan bukan yang dicipta. Bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Nah, jadi kemudian pemazmur
mengalihkan pandangannya itu kepada pribadi, ya Tuhan Allah, Yahweh, Elohim. Nah, itu ya. Nah, yang membawa tawanan itu ya di dalam perjanjian baru nanti saya cari itu adalah Yesus. Atau coba dulu saya baca Efesus 4 ayat yang ke-8, coba. Apakah ini yang membawa tawanan-tawanan itu? Oh ya, itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, ayat yang ke-10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi yang turun ke dalam dunia ini adalah pribadi yang kedua yang berinkarnasi menjadi manusia, dan bukan Yahweh Bapa, ya, tetapi Yesus, dia yang telah turun ke dalam dunia ini, dia juga yang telah naik untuk mengatasi segala langit. Nah, jadi apa yang dinyatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 68 itu kemudian dikonfirmasi oleh Paulus di dalam Efesus 4 dan 10. Ya. Septuaginta menggunakan kata kurios, yaitu kata yang digunakan terhadap Yesus sebagai pengganti bagi istilah Yahweh di dalam perjanjian lama. Nah, jadi kata kurios, ya, itu terjemahkan dari kata Adonai. Adonai, orang-orang Yahudi memakai kata Adonai itu untuk mengganti nama Yahweh yang tidak boleh disebut sembarangan, tidak boleh ditulis sembarangan, karena nama Yahweh itu adalah nama yang suci, nama yang sakral, yang untuk menyebutnya harus melalui ritual-ritual yang tertentu. Nah, menjadi Adonai, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kurios. Karena itu di dalam perjanjian baru saudara akan menemukan kata Tuhan diterjemahkan dari kata kurios. Ya. Ya, nah ini. Nama ini begitu keramat sehingga orang-orang Yahudi harus menggantikannya dengan istilah lain. Nah, jadi Yesus adalah Adonai perjanjian lama yang kemudian diterjemahkan menjadi kurios di dalam perjanjian baru. Nah, Adonai, ya, Elohim sudah, Yahweh sudah, Adonai. Nah, ini Adonai sudah disebutkan di dalam poin 4D sebenarnya. Ini poin 4D harusnya turun ke bawah nanti, ya. Nama ini sering dipakai dengan pengertian Tuhan maupun Tuan. Ya. Karena kata Tuan atau kurios itu di dalam pengertian dari bahasa Yunaninya, Yunania adalah pemilik. Tuan itu. Jadi budak-budak itu punya tuan-tuan. Ya. Atau punya kurios masing-masing budak itu. Nah, itu sebabnya maka kalau saudara membaca kata kurios di dalam perjanjian baru, saudara mesti menyiapkan dua variabel kemungkinan terjemahan. Apakah itu Tuhan atau apakah itu Tuan. Nah, tentu nanti konteks yang akan membedakan mana yang pas diterjemahkan dengan Tuhan, mana yang pas diterjemahkan dengan Tuhan. Kalau konteks itu berbicara tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka itu tidak bisa tidak harus Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi pemilik atas sebidang tanah, yang pemilik atas ternak-ternak tertentu, pemilik atas budak-budak tertentu, maka itu manusia biasa. Seperti Abraham dipanggil oleh istrinya Sarah sebagai kurios. Ya, itu ya. Nah. Di dalam Mazmur 110 ayat 1, saya belum baca ini ayat.
Mazmur 110 ayat 1 dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, ada kata Tuhan yaitu Yahweh dan Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi pemazmur dalam hal ini Daud merekam satu pembicaraan dari Bapa Yahweh kepada anak Tuan Kurios itu. Duduklah di sebelah kananku. Nah, ini walaupun dipakai kata Tuhan dan bukan Tuhanku, tetapi karena ada penjelasan selanjutnya, duduklah di sebelah kananku, maka orang yang duduk di sebelah kanan Bapa itu bukanlah manusia biasa, tetapi itu adalah pribadi yang istimewa. Ya, ini kata duduk di sebelah kanan ini juga saudara-saudara itu menjadi apa ya, sering menjadi bahan tanya di YouTube itu, dan mungkin di sini saya singgung sedikit saja. Kata duduk di sebelah kanan itu, selain secara historis itu bait Allah itu berdampingan dengan istana Daud, dan istana Daud itu ada di sebelah kanan daripada bait Allah yang menghadap ke timur itu. Ya. Nah, jadi orang yang duduk sebelah kanan itu pada satu sisi adalah yang akan memerintah. Duduk di sebelah kanan juga berarti artinya apa? Yang layak, yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Duduk di sebelah kanan juga artinya pemenang. Nah, jadi saya harap walaupun ini tidak dimaksudkan secara khusus itu, tapi penyebutan singkat ini, saudara tidak terlalu bingung lagi kalau orang bertanya, apa arti duduk di sebelah kanan? Ya, itu artinya orang yang layak, orang yang menang, orang yang siap untuk memegang pemerintahan. Nah, jadi itulah Mazmur 110 ayat 1. Adalah nubuatan hubungan dengan kemenangan Kristus atas musuhnya. Ya. Nah, itu tadi saya sudah katakan itu. Jadi duduk di sebelah kanan itu artinya orang yang menang. Nah, Yesus telah menang. Ketika dia terpaku di atas kayu salib, dia mengalami kemenangan. Nah, jangan sudah pikir bahwa Yesus itu menang waktu dia bangkit dari antara orang mati. Itu adalah kemenangan lanjutan. Tetapi kemenangan hakiki sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang berdosa itu adalah ketika dia mengembuskan napas yang terakhir di atas kayu salib. Ya, itu adalah kemenangan. Karena dengan matinya di atas kayu salib, dia telah menggenapkan seluruh rencana dan karya Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ya, mungkin dari sudut pandang iblis, wah kita menang karena Yesus sudah mati. Yesus sudah tidak berdaya. Penyelamatan orang berdosa sudah tidak ada lagi. Tetapi tanpa sadar, iblis sesungguhnya ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu dia menjadi pecundang. Oleh karena apa? Karena semua rencana iblis untuk menggagalkan rencana dan karya penyelamatan Allah atas orang-orang berdosa itu gagal total. Karena Yesus berhasil untuk mewujudkan rencana Bapa, mati di atas kayu salib untuk keselamatan orang-orang berdosa. Nah, karena dia menang, maka dia duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa itu. Karena dia kudus, dia maha suci, dia berkenan diterima di hadapan Bapa, duduk di sebelah kanan. Nah, akan memerintah itu merujuk kepada Yesus yang akan menjadi raja atas segala raja di atas muka bumi ini. Nah, jadi karena itu kata Adonai, ya, itu sangat-sangat jelas menunjuk kepada Yesus sebagai Tuhan, pemilik, penguasa atas alam semesta. Ya. Nah, ayat-ayat perjanjian baru ini nanti saudara tinggal bandingkan saja nanti di rumah ya. Nah, kemudian di dalam perjanjian lama, saudara juga akan menemukan kata malaikat Yahweh.
malaikat Yahweh. Ini kalau diterjemahkan ke dalam Alkitab kita bahasa Indonesia itu, ini malaikatnya seperti ini tulisannya, tetapi Yahweh-nya ini ditulis dengan Tuhan huruf besar semua, ya. Tuhan dengan huruf besar semua. Gitu. The angel of Yahweh. Di samping konsep ini, membuktikan juga kelahiran dan praeksistensi. Nah, praeksistensi ini saudara-saudara saya belum ganti karena ini masih dari diktat dosen saya. Ini nanti saya akan ganti ini dengan, atau saya kasih penjelasan di bagian akhirnya. Karena Yesus tidak pernah menjadi tidak ada. Nah, tetapi yang dimaksud dengan eksistensi di dalam kata ini adalah ciptaan. Jadi Yesus sebelum penciptaan, keberadaan Yesus sebelum penciptaan, eksis, ya. Apa yang eksis itu? Jadi keberadaan Yesus sebelum ciptaan. Nah, kata praeksistens artinya bahwa Yesus itu sudah ada sebelum segala ciptaan. Tetapi Yesus sendiri tidak pernah ada satu masa atau detik yang dia tidak ada. Ya, jadi bukan praexistence of Jesus, tetapi praexistence of universe. Ya, itu yang saya akan kasih penjelasan ini secara tertulis. Tetapi secara lisan ini saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu supaya nanti jangan sampai kemudian kata ini menjadi multitafsir. Ya, yang dimaksud dengan praeksisten di sini adalah alam semesta. Ya, nah, Bapak ngacak-ngacak aja dulu nih. Ya, alam semesta. Nah, di dalam banyak ayat ya, banyak peristiwa di dalam Alkitab. Coba kita baca ini. Kejadian pasal 16 ini adalah ketika Yesus atau Yehosua Amasya datang kepada Hagar. Ya, kalau tidak salah loh ya, saya udah lama nggak baca di diktat jadi. Kejadian 16 ayat yang ke-7. Oh ya, ini betul berkaitan dengan Hagar ya, itu di ayat yang ke-6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu dibawa kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Jadi Hagar kabur atau minggat dari rumah tuannya, yaitu Abram dan Sarai. Nah, kemudian di dalam pelariannya itu dikatakan lalu malaikat Tuhan. Nah ini, malak Yahweh, malaikat Tuhan, malaikatnya tulisan biasa dengan huruf besar di awal, lalu Tuhan huruf besar semua. Ini adalah Yesus, pribadi kedua dari Tritunggal. Ini bukan Bapa Yahweh, ya, karena kalau Yahweh ya paling Yahweh saja di situ, ya. Tetapi ini malaikat Tuhan. Menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan, ya, malak Yahweh itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan, ya,
malak Yahweh itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan ayat 11 itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan Yahweh. Nah, ini Yahweh, tidak ada malaikat Tuhan. Berarti pribadi yang lain yang berbeda dari malaikat Tuhan. Ya, ini hanya Yahweh, sebab Yahweh telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Nah, yang berkata kepada Hagar ini adalah malaikat Tuhan. Tetapi kemudian Hagar dengan tanpa ragu mengatakan Yahweh. Dan Yahweh itu kemudian diberi gelar El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Nah, itu malaikat Tuhan. Ya, jadi bagaimana pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu di dalam Perjanjian Lama menyatakan diri di dalam wujud malaikat, ya, tetapi dia bukan malaikat biasa. Dia adalah malaikat Yahweh, yaitu Allah. Pribadi yang kedua menyatakan diri kepada manusia dalam rupa manusia, ya, malaikat yang mengambil rupa manusia. Nah, Kejadian 22 ayat yang ke-15 sampai 18. Ini adalah dialog antara Abram yang siap dengan pisau yang sudah teracung di tangan untuk menyembelih Ishak, anak yang dinanti-nantinya sampai Uzur yang lahir pada ketika dia berusia 100 tahun itu. Tetapi anak itu diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, di atas Bukit Moria, kemudian dialog ini, ya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan. Nah, ini malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku. Lihat tuh, ya. Malaikat Tuhan bersumpah bukan demi Yahweh atau demi Bapa Yahweh itu, tetapi demi diriku. Artinya apa? Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dirinya. Karena orang bersumpah atas yang lebih tinggi dari dirinya atau atas nama yang lebih tinggi dari dirinya. Tetapi dia berkata di sini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi yang berfirman kepada Abraham itu adalah
malaikat Tuhan. Ya, saya tidak katakan bukan Yahweh, tetapi dari segi keberadaan Tritunggal itu ya siapa yang di depan, siapa yang membackup. Tidak pernah berpisah, tidak pernah terlepas, tetapi memang ada bagian-bagian tertentu yang Bapa di depan, kemudian Bapa, Anak, dan Roh itu kemudian mensupport, atau juga nanti Roh Kudus di depan disupport, ya tanda petik ya, ini istilah-istilah yang karena keterbatasan kata-kata saudara-saudara untuk menjelaskan ini, maka saya pakai kata-kata yang umum itu, ya. Jadi masing-masing pribadi itu siapa yang mendapatkan tugas dia di depan, kemudian yang kedua itu memberikan support. Nah, demikian di dalam Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 8 di sini, yang tampil di depan untuk berkata-kata dengan Abraham di sini adalah Malak Yahweh atau pribadi yang kedua dari Tritunggal itu. Nah, ya. Malaikat Yahweh dinyatakan sebagai pribadi yang berbeda dari Yahweh, yakni sebagai anggota Tritunggal. Pribadi yang berbeda bukan berarti pribadi yang terpisah. Ya, itu saudara mesti tahu itu. Karena Allah itu baru disebut sebagai Allah kalau melekat ketiga-tiganya. Maka orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tanpa sadar, dia juga telah menggerus kealahan dari Bapa atau Yahweh itu. Karena Bapa baru disebut sebagai Tuhan, sebagai Allah, kalau dia melekat kepada Yesus dan Roh Kudus. Ya, saya pakai bahasa Perjanjian Baru saja saudara, supaya nanti jangan bingung-bingung. Ya, karena malaikat Yahweh di sini tidak bisa tidak adalah Yesus di dalam Perjanjian Baru. Nah, jadi Yahweh di dalam Perjanjian Lama itu memang pribadi yang berbeda, ya, bukan berbeda secara kualitas, ya, tetapi dari segi keberadaan itu pribadi yang berbeda dari pribadi Bapa. Ya, malaikat Yahweh dinyatakan sebagai pribadi yang berbeda dari Yahweh, yakni sebagai anggota Tritunggal. Ya, coba kita baca ini ya. Kejadian pasal 24 ayat yang ke-7. Tuhan Yahweh Allah Elohim yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ya, ini Abraham kepada bujangnya yang diutus ke rumah Laban untuk mencari istri bagi Ishak. Nah, di dalam ayat yang ke-40 coba, karena di ayat yang ke-7 di situ masih multitafsir, bisa malaikat ciptaan, bisa malaikat Yahweh, tetapi di situ tidak ada keterangan malaikat Yahweh. Nah, di dalam ayat yang ke-40, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku, dari rumah ayahku. Oh, ini juga tidak terlalu tegas ya, ini mesti ditafsir ya. Nah, itu beberapa ayat saudara. Coba kita buka dulu di dalam Yosua.
Saya carikan dulu ya. Ya, ini adalah pertemuan antara Yosua dengan satu sosok yang tidak dimengerti atau tidak dikenal secara langsung dan pribadi oleh Yosua. Ya. Yosua pasal 5 ayat yang ke-13 dan beberapa ayat kemudian berkata, ketika Yosua dekat Yerikho, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Ya, artinya bukan kawan, bukan lawan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Panglima bala tentara Tuhan, huruf besar semua. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Nah, ini jelas bukan malaikat, ya, karena Yosua bersujud menyembah dan panglima bala tentara Tuhan ini sama sekali tidak menolak. Ya, ini berbeda dengan malaikat-malaikat, baik di dalam Perjanjian Baru khusus di Kitab Wahyu maupun di tempat-tempat yang lain. Nah, ini berarti apa? Ini berarti lebih tinggi dari malaikat. Ini tidak lain adalah malaikat Tuhan yang menyatakan diri kepada manusia. Ya, Allah yang menyatakan diri kepada manusia di dalam rupa malaikat yang juga berwujud manusia itu. Nah, jadi ini istilah lain itu, ini namanya teofani. Nah, jadi teofani di dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama atau malaikat Tuhan itu adalah perwujudan pribadi kedua dari Tritunggal yang datang untuk menyapa dan menyatakan diri kepada umat manusia. Nah, jadi sebelum sampai di situ, saudara, mungkin saya akan berhenti sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan. Oke, Bu Aling, saya kembalikan untuk sementara sambil memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, ini mohon to the point pertanyaannya, saudara, karena waktu kita sudah sangat singkat ya, sampai 8.30 saja, guys. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk penjabaran materinya malam ini ya, luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka kami akan melayangkan terlebih dahulu acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan dan juga channel-channel yang relay ke YouTube. Dipersilakan. Ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini jam 21.00 masih ada pelajaran yang dari pelajaran sejarah penebusan. Ini diambil dari buku seri kedua, yaitu Pertemuan yang Tak Terlupakan. Hari ini adalah pertemuan yang ke-6, seri yang ke-6. Malam ini kita akan belajar 17 tempat perjalanan hidup Yakub. Jadi ada 17 perjalanan hidup Yakub. Dosennya malam ini adalah Pendeta Yudi Lengkong, ya, dan moderatornya adalah saya sendiri. Harap teman-teman tetap ikut karena ini pelajaran sangat penting buat kita. Dan pelajaran lanjutan dari Tuhan Gembala yang Baik, ini juga dosen saya di RBO yang akan mengajarkan topik ini,
Dan moderatornya adalah Sis Aling sendiri ya. Besok Sabtu jam 19 WIB. Dan berikutnya ini adalah topik etika Kristen. Ini narasumbernya Bapak Pendeta Edi Kurniawan, moderatornya adalah Ibu Ana Chandra, dan jamnya besok hari Sabtu jam 21 WIB. Kemudian ini adalah ibadah online. Mungkin Anda yang ada di channel-channel lain yang ikut, mungkin ada beberapa dari siaran kami tidak di-live-kan di channel tersebut. Contoh di channelnya Pak Lidara dan juga di channelnya Gereja YouTube ya. Karena mereka sudah monotes, jadi ini ada musiknya, ada pujian penyembahannya. Bapak Ibu yang berminat untuk join, mari join bersama kami di YouTube Sema Adonai karena kami akan live-kan ya. Dan topiknya adalah memilih tetap bersama. Dan besok hari Minggu maksudnya minggu besok ini ya, 10 September jam 19 WIB ini akan disiarkan. Dan kalau Anda berminat untuk bergabung bersama kami sangat senang sekali. Sekalian Bapak Ibu yang berminat mau melayani, mau mengambil bagian di dalam pelayanan di Sema Adonai, bisa menghubungi saya secara pribadi ya. Ya. Kemudian channel-channel yang live bersama kita saat ini ya adalah channel Sema Adonai, yaitu channel kami. Kenapa saya katakan Bapak Ibu untuk subscribe channel ini? Karena ada beberapa renungan harian yang kami siarkan hanya di channel kami sendiri ya. Jadi tolong Bapak Ibu ikutin channel ini Sema Adonai dan Bapak Ibu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran sebelumnya karena di sana saya sudah membuat playlistnya. Jadi gampang buat saudara untuk mengikuti pelajaran-pelajaran sebelumnya. Contoh pelajaran Kristologi hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Pelajaran pertama dan kedua mungkin Anda tidak menemukannya di channelnya Pak Lidara dan atau di channel Gereja YouTube. Anda boleh bergabung melihatnya, mengikuti pelajaran Kristologi di Sema Adonai ya, channel Sema Adonai. Nah, channel Omihen itu adalah channel saya sendiri, channel Gereja YouTube, Gereja Nebu Ali, channel Kahalida Lirai TV, dan channel pendalaman Alkitab, channel Sola Scriptura. Nah, channel Sola Scriptura ini adalah channel Bapak dosen kita hari ini, Pendeta Daniel Palungan. Ya tolong Bapak Ibu untuk subscribe juga channelnya dia ya. Dan channel Antara Channel dan channel Garnet Jidan. Inilah channel-channel yang siaran bersama kami saat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hani untuk penayangan channel-channelnya. Baik, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Tapi terlebih dahulu resen agar mute-nya dibuka oleh operator kami. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya tentang materi malam ini. Bagi yang belum, silakan Bapak Ibu. Ya. Saya akan membacakan yang ada di live chatting yang sedang menonton. Saya tidak tahu dia nontonnya di channel mana. Ada yang namanya Pak Suara Kebenaran. Dia berkata di Perjanjian Lama, mana ada nama Yesus tidak pernah disebut gitu Pak. Nah silakan Pak Daniel menjawab. Dia berkali-kali menchatting di dalam website ini, di dalam chattingan. Di Perjanjian Lama nama Yesus tidak pernah disebut katanya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan yang mau memojokkan itu. Tetapi di awal tadi saya sudah katakan bahwa Perjanjian Lama itu diinspirasikan Roh Kudus, Perjanjian Baru diinspirasikan Roh Kudus. Ya, kalau yang tadi bertanya itu memperhatikan apa yang saya katakan, dari situ sudah terjawab. Ya, bahwa apakah penganut paham Yehosua Amasya itu percaya Perjanjian Baru diilhamkan oleh Roh Kudus atau tidak? Kalau you tidak percaya Perjanjian Baru sebagai firman yang diinspirasikan Roh Kudus, ya
potong Alkitabmu, pakai perjanjian lama dan jangan pakai perjanjian baru. Karena saya percaya perjanjian lama diinspirasikan Roh Kudus, perjanjian baru diinspirasikan Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, pribadi kedua itu dinyatakan sebagai tunas Daud, tunggul Isai. Namanya itu adalah Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu kemudian di dalam perjanjian baru dipertegas kepada keturunan Daud, yaitu Yusuf, bahwa hendaklah engkau memberi dia nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saya sudah katakan tadi di awal bahwa nama Yesus tidak ada di dalam perjanjian lama. Tidak ada. Mau baca sampai rambutnya rontok semua, saudara tidak akan ketemu nama Yesus dalam perjanjian lama. Tetapi kalau saudara percaya bahwa perjanjian baru itu diinspirasikan oleh Roh Kudus, itu bagian dari kitab suci, tidak bisa dipisahkan dari perjanjian lama, ya saya kira naif kalau saudara tidak mau mengakui Yesus itu yang malaikat Tuhan di dalam perjanjian lama, teofani di dalam perjanjian lama. Dan ini bukan ujuk-ujuk saya hanya mengutip ayat itu sekonyong-konyong itu, tetapi ini saya sudah membaca juga begitu banyak buku-buku teologi dan penafsir-penafsir teologi, penulis-penulis sistematika teologi menyatakan bahwa teofani di dalam perjanjian lama itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang menyatakan diri di dalam perjanjian lama. Kemudian di dalam perjanjian baru semakin dipertegas bahwa Yehosua Amasya, juru selamat di dalam perjanjian lama itu datang dengan wujud manusia di dalam perjanjian baru yang diberi nama Yesus. Nah, jadi kalau ini belum jelas juga lalu masih mempertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya mau mencecar itu, ya di sini semakin ketahuan bahwa Anda itu adalah orang yang tidak mempercayai kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu ya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu dasarnya dulu. Kalau you tidak percaya perjanjian baru, ya kita tidak seiman. Dan saya tidak bisa menghabiskan tenaga energi untuk meladeni orang yang tidak seiman dengan saya. Tetapi kalau you percaya perjanjian baru, percaya perjanjian lama sebagai satu kesatuan firman Allah, nah mari kita berdiskusi. Data-data dalam perjanjian baru kita komparasi dengan data-data perjanjian lama. Lalu salahkah kalau saya mengatakan Yesus Tuhan? Nanti di bagian akhir dari perkuliahan ini saya akan perlihatkan kenapa Yesus itu tidak ada bedanya dengan Yahweh Bapa itu. Saya akan perlihatkan nanti itu dengan tidak seperti yang hanya segitiga dan lain sebagainya, tetapi ada prinsip-prinsip lain yang saya memunculkan untuk memperlihatkan bahwa Yesus di dalam perjanjian baru atau Yehosua Amasya di dalam perjanjian lama itu tidak lain, tidak bukan adalah Allah itu sendiri. Dan dari beberapa nama tadi yang saya sudah ayat yang saya sudah kutip tadi itu, bahwa kepada Yesus di dalam perjanjian baru itu ternyata sudah menyatakan diri di dalam perjanjian lama sebagai yang pertama, yang terkemudian. Ya toh? Namanya akan disebutkan orang Yahweh, keadilan kita. Nah, jadi saya kira itu saja jawaban saya. Tinggal percaya atau tidak perjanjian baru itu inspirasi Roh Kudus sama seperti perjanjian lama inspirasi Roh Kudus. Kalau you tidak percaya itu berarti ya sudah, saya tidak mau berdebat kusir di sini. Karena walaupun saya masih berbicara tentang Yesus di dalam perjanjian lama, tetapi saya sudah membahasakannya dengan bahasa perjanjian baru. Itu saja Bu Heni ya. Jadi baik. Tidak bisa baik, semoga dia menyimak katanya Pak. Ya, dia menyimak Pak suara kebenaran. Semoga dia bisa mampu ya Pak ya untuk memahami isi Alkitab secara menyeluruh. Karena saya lihat memang sangat miris karena banyak orang-orang yang tidak mampu melihat tokoh Yesus itu walaupun tidak ada namanya di dalam Kejadian 1 itu sudah jelas ya Pak ya. Kejadian 1 itu udah jelas sekali di sana bahwa firman itu adalah Yesus yang ada di Perjanjian Lama. Baik Pak. Mumpung karena Ibu membantu saya juga untuk mengingat satu. Inilah ya. Bahayanya orang melakukan pendekatan kepada Alkitab itu melalui buku. Orang baca buku baru membaca Alkitab. Itu sangat keliru karena terbalik. Orang sudah dipenuhi dengan pikiran orang-orang, lalu dengan pikiran orang itu mereka masuk ke dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu diteropong berdasarkan buku dan pikiran orang. Tidak dilihat dari Alkitab itu sendiri bagaimana Alkitab itu menyatakan dirinya. Dan inilah yang menjadi
faktor kenapa terjadi pemahaman yang tidak berujung tidak berakhir perdebatan-perdebatan itu oleh karena si A pakai buku si A, si B pakai buku si B, sementara kalau saya tidak mau pakai buku-buku, bukan berarti saya anti buku-buku, tetapi bagi saya buku-buku itu adalah nomor 2 dan seterusnya, sementara nomor 1 adalah Alkitab sendiri. Karena itu ayat-ayat yang saya kemukakan dari Alkitab yang saya komparasi dengan perjanjian baru itu, saya kira hanya orang yang tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah yang kemudian menolak. Tetapi selama dia percaya perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah firman Allah, saya yakin orang itu akan merasa senang karena dapat melihat langsung dari dalam Alkitab itu sendiri. Ya, saya kira itu Bu Heni ya. Jadi ini memang suatu doktrin yang kontroversi di Indonesia, tetapi kontroversi ini baru dimunculkan oleh orang-orang yang ya gitu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Iya. Makasih Pak Daniel. Jadi saya boleh pakai waktunya ya, Ibu moderator. Ya, silakan Ibu. Di sini Pak, di Amerika ini ada jemaat yang saya kenal cukup lama ya. Dia bergereja di tempat yang saya ketahui dan pengajarannya adalah pengajaran yang sehat ya menurut saya. Tetapi karena pengaruh teman ya, karena fan perkumpulan anak muda, jadi kumpul mereka di sana, dan dia mengajak saya untuk masuk ke gerejanya. Saya datang. Dari nama gerejanya aja, Jesus Only ya, Jesus Only itu saya sudah tanda kutip ini something wrong, ada suatu kelainan Pak, saya bilang gitu. Tetapi ternyata begitu. Jadi mereka memiliki pemahaman bahwa Yesus itu adalah Bapa. Jadi Yesus itu mati, yaitu Bapa itu mati buat kita. Nah, tapi saya nggak bisa arguing sama orang ini karena saya pikir dia udah terdoktrin. Nah, seperti Bapak katakan tadi, kalau kita baca buku dulu, baru kita pelajari Alkitab, itu berarti kan salah pemahamannya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dulu, waktu orang ngajar, jadi kita punya pemahaman, kita bisa tahu, oh ini salah. Kayak saya waktu masuk ke sana, saya melihat, oh ini salah. Tetapi anak ini waktu dia masuk, karena dia nggak tahu tentang kebenaran, oh iya, jadi terdoktrin. Akhirnya dia memegang bahwa ya, Allah itu mati buat kita. Dan saya mengertikan, kamu tahu nggak Allah itu adalah roh. Roh itu nggak bisa mati. Yang mati itu adalah Yesus yang mati buat kita gitu. Tapi kan terjadi arguing, saya pikir ya udahlah saya diamkan itu. Jadi bagi saya sangat miris sekali banyak orang yang tidak mengerti tentang ketuhanan yang esa kita. Jadi di luar sana Pak ada pengajaran Allah yang esa. Allah yang esa. Wah, judulnya, topiknya bagus Pak, Allah yang esa. Tetapi nanti pengajarannya bahwa Tritunggal itu salah katanya gitu. Nah, itu gimana Pak? Ya, betul yang Ibu tadi bilang itu bahwa Allah tidak pernah mati. Tetapi yang mati itu adalah Yesus. Nah, ini nanti saya belum bisa jelaskan di sini sekarang ini. Jadi Yesus yang manusianya, bukan Yesus yang Allahnya. Jadi itu nanti. Lalu inilah yang menjadi masalah dari kurikulum ya. Ini saya sampaikan karena Ibu di BBCO, di RBO. Kesalahan kurikulum dari kedua sekolah ini adalah dia tidak menjadikan Alkitab itu di pelajaran awal. Jadi orang sudah masuk isinya dulu baru dijelaskan apa Alkitab itu. Harusnya di pertemuan pertama setiap angkatan itu Alkitab ini dulu diajarkan. Apa sih Alkitab itu? Nah gitu. Nah ini kesimpulan saya adalah bahwa Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu adalah sama-sama diilhamkan Roh Kudus dan itu doktrin bibliologi. Nah, tetapi tempat di mana Ibu berkecimpung sekarang ini ya kurikulumnya itu yang menurut saya sangat keliru karena apa yang menjadi pelajaran pertama dijadikan pelajaran yang bahkan belakangan gitu loh. Nah, itu sebabnya maka pemahaman orang tentang bibliologi itu menjadi kacau dan makanya saya mengharapkan supaya sekolah itu merubah kurikulumnya. Alkitab itu taruh di awal supaya orang tahu bahwa Alkitab inilah dasar dari semua ajaran Kristen. Jangan kita masuk dulu yang detail-detailnya sementara keseluruhan Alkitab itu sendiri belum dipahami. Saya kira itu Bu Heni karena waktu kita sudah habis. Baik, silakan Bu moderator. Ya baik, terima kasih Bu Heni untuk partisipasinya. Baik, kita akan menutup kelas ini karena waktu juga sudah semakin mendekati pukul 9 ya. Setelah itu akan ada lagi
kelas sejarah penebusan di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Daniel, mohon closing statement-nya dan juga pimpin doa untuk kelas kami. Ya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, jadi mempelajari Yesus di dalam perjanjian lama itu hanya satu pola pembelajaran yang sistematis. Jadi kita tidak boleh ngacak, ya. Karena kita menyampaikan sesuatu materi itu secara ngacak, tidak berurutan, maka itu yang akan kemudian mengakibatkan pengajaran itu tidak sampai secara keseluruhan dan mendasar. Nah, oleh karena itu maka saya harap supaya saudara sabar, ya. Karena ini kita baru di awal-awal, belum sampai di ujung. Mungkin 10-12 kali pertemuan ke depan. Nah, jadi karena sekali lagi perjanjian lama, perjanjian baru bagi saya itu adalah satu kitab yang utuh, tidak bisa dipisahkan, maka jangan salah kalau saya membaca perjanjian lama dari sudut pandang perjanjian baru. Terminologi perjanjian baru saya pakai di dalam perjanjian lama. Itu tidak salah karena memang antara perjanjian lama, perjanjian baru itu merupakan satu kesatuan. Nah, jadi percayalah bahwa Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu itu adalah firman Allah. Sekalipun di sana kemudian kita temukan ada kekeliruan secara translator, tetapi apa yang salah di dalam kitab yang ada di tangan saudara itu ada pembandingnya di terjemahan-terjemahan yang lain, dan karena itu saudara jangan meragukan Alkitab sebagai kebenaran sumber pengajaran yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini kami sudah belajar tentang sosok yang kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun masih terbatas pada poin-poin tertentu, tetapi kiranya Tuhan memantapkan keyakinan kami terhadap apa yang sudah kami pelajari ini, dan kemudian dikembangkan secara terus-menerus, akhirnya kami dapat memahaminya secara keseluruhan. Terima kasih Bapak, teman-teman yang sudah begitu giat dan juga begitu setia di dalam mengikuti pembelajaran ini. Tuhan puaskan mereka dengan kedamaian dan sukacita dan juga berkat-berkat jasmani supaya mereka tidak merasa rugi di dalam pelayanan pengabdian mereka kepada Tuhan. Kami berdoa, kami akhiri kelas pada malam ini di dalam nama Yesus. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri kelas ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel untuk pengajarannya. Tuhan berkati lebih dan lebih lagi. Amin. Dan baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kelas ini akan tetap ada di hari Jumat mendatang di pukul yang sama, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih. Tetap stay Bapak Ibu yang terkasih, karena setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu kelas sejarah penebusan. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, shalom, shalom.